Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel kesayangan Anda. Nah, untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di Nusantara seluruh Indonesia, bagi Anda yang ingin mendaftar P3K Kemenas, khusus P3K Guru Teknis. Nah, di sini saya mungkin perlu informasikan karena di video saya upload sebelumnya itu banyak sekali teman-teman yang sampai bertanya bagaimana mekanisme terkait guru Kemenak teknis, khususnya terkait masalah khusus dengan umum ya. Nah, di sini sesuai surat edaran pengumuman ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa kriteria pelamar ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Oke, kasih saya perbesar teman-teman ya. Jadi kriteria pelamar itu ada dua jenis, pelamar umum. Jadi pelamar umum ya, untuk poin pertamanya, pelamar umum merupakan pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria pelamar khusus. Kemudian pelamar khusus adalah pelamar tenaga honorer K2, merupakan pelamar terdaftar dalam pangkalan database K2 pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, itu untuk pelamar khusus ya. Jadi intinya di sini yang jalur pelamar khusus adalah status K2, kemudian dia mendaftar di sekolahnya sendiri, di mana tempat dia bekerja. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian untuk poin B, pelamar tenaga non-aparatur sipil negara merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar ya. Jadi maksudnya di sini adalah guru honorer ya, merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat dia bekerja. Nah, jadi guru honorer yang mengajar di sekolah dan kebetulan sekolah itu memang butuh guru. Itu jalur khusus ya, untuk khususnya. Kemudian untuk jalur umumnya teman-teman, di poin 10 persyaratan umum. Nah ya, jadi persyaratan umum di poin 10, langsung saja kita masuk di sini. Untuk jabatan fungsional selain dosen, jadi fungsional itu ahli pratama ya, ahli pratama dan terampil ya. Jadi poin 10 itu untuk jabatan fungsional selain dosen ya, selain dosen wajib memiliki pengalaman di bidang kerja relevan dengan jabatannya paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Ya, jadi di sini tidak dijelaskan bahwa secara terus-menerus. Jadi contohnya misalnya kita pernah mengabdi ya teman-teman ya. Kita pernah mengabdi di misalnya di 2010 ya, atau 2017 lah. Kita mengabdinya 2017, 2018 ya, mulai dari semester pertama di 2017 sampai semester terakhir 2018 ya. Itu terdaftar ya. Itu sudah terpenuhi 2 tahun. Kemudian kita jeda misalnya di 2019 sampai di 2022 misalnya. Kita jeda di situ, kemudian kita aktif lagi di 2023. Kemudian kita masuknya di semester pertama. Nah, bagaimana statusnya? Karena di sini tidak dijelaskan bahwa secara terus-menerus. Yang penting kita pernah ada pengalaman kerja ya selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Jadi SK itu yang kita kasih masuk 2017, kemudian 2018. Kalau misalnya kita mau kasih masuk di 2023-nya, ya enggak apa-apa juga ya. Karena yang dijelaskan di sini paling singkat dan pastinya nanti dokumen yang diupload itu minimal 4 SK. SK tugas ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian poin 11-nya mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian persyaratan khususnya, kalau persyaratan khusus ini untuk tahfiz ya, hafalan Al-Quran 30 juz. Jadi sampai di sini itu saja sih yang saya pahami sahabat terkait dengan perbedaan kategori khusus dengan umum teman-teman ya. Jadi poinnya itu di poin
di poin 2 kriteria pelamar, kemudian di poin 3-nya persyaratan umum, itu di poin 10 dengan poin 11 teman-teman ya, khusus untuk guru teknis ya. Perbedaannya umum dengan khusus teman-teman. Jadi sekali lagi lebih daripada ini teman-teman, saya sarankan untuk menambah referensinya teman-teman ya, karena ini saya dapatkan dari surat edaran Kementerian Agama pertanggal berapa ini teman-teman ya, yang jelas masih baru ini teman-teman ya, 2023 ya teman-teman. Ini update terbarunya kalau tidak salah. Dan kalau untuk kepastiannya teman-teman ya, pastikan lebih memperbanyak referensi terkait hal ini, karena ini menentukan juga masa depan kita teman-teman ya. Jangan kita berpikir untuk mencoba-coba ya. Kita yakin memang insya Allah kalau misalnya kita mendaftar, mudah-mudahan kita semua bisa lulus di P3K tahun ini teman-teman ya. Walaupun kuota hari ini saya lihat ya, dibandingkan dengan Kemendikbud saya lihat agak kurang ya untuk Kemenak, tapi saya kira tidak tidak membuat surut semangat kita untuk berkompetisi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.